Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik bentuk aljabar bagian yang keempat. Sebagai kelanjutan dari bentuk aljabar bagian pertama, kedua, dan ketiga yang telah menyajikan berkenaan dengan pengenalan bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan, dan operasi perkalian. Kali ini di bentuk aljabar bagian yang keempat kita akan sajikan berkenaan dengan operasi pembagian. Silahkan disimak dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada operasi pembagian kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan pembagian dari bentuk aljabar dibagi dengan konstanta. Kemudian juga pembagian dari bentuk aljabar yang dibagi dengan bentuk satu suku dari bentuk aljabar, misalkan Kx ya. Dan nanti kita akan beri beberapa penterampilan ya berkenaan dengan pembagian, dan juga pembagian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar Kx plus C yang disajikan dengan penyajian pembagian bersusun ya. Silahkan disimak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, kita mulai dari pembagian aljabar dibagi dengan konstanta atau dibagi dengan K. Kita ambil contoh, misalkan bentuk aljabarnya adalah 2x kuadrat plus 10x minus 8 ya, dibagi dengan 2. Jadi dibagi dengan konstanta yang bernilai 2. Oke, maka bentuk 2x kuadrat plus 10x min 8 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pembagian ya. Jadi bisa disimak di sini, 2x kuadrat plus 10x min 8 dibagi 2. Bagaimana kita bisa menyelesaikan bentuk pembagian ini? Maka langkah yang dilakukan yang pertama adalah kita bagi sebagaimana kita memecah dalam bentuk pecahan ya. Jadi dalam bentuk operasi penjumlahan ataupun pengurangan dari bentuk pecahan. Oke, sekarang simak terlebih dahulu. Bentuk suku yang pertama itu bisa kita bagi dengan 2. Jadi 2x kuadrat dibagi dengan 2 ya. Jadi sebagaimana di penjumlahan ataupun pengurangan bentuk pecahan, yang mana dibalik ya operasinya. Kemudian yang kedua adalah suku yang kedua, yaitu 10x dibagi dengan 2 ditambah 10x dibagi dengan 2. Baru kemudian suku yang ketiga, negatif 8 dibagi dengan 2 ya. Nah, setelah itu di masing-masing ini kita selesaikan atau kita sederhanakan pembagiannya. Kita mulai dari 2x kuadrat dibagi dengan 2. Tentu kita bisa melakukan pembagian koefisien dari x kuadrat dengan konstanta, yaitu 2 dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 nilainya 1, 1 dikalikan x kuadrat tentu nilainya adalah x kuadrat. Kemudian pada suku yang kedua, 10x dibagi dengan 2. Maka yang bisa kita lakukan adalah membagi koefisien dari x, yaitu 10 dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, sehingga kita dapat pada pembagian 10x dibagi 2 nilainya adalah 5x. Dan terakhir minus 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 4, berarti hasilnya negatif 4. Jadi bentuk aljabar 2x kuadrat plus 10x min 8 dibagi dengan 2, dapatnya adalah x kuadrat plus 5x min 4 ya. Sekarang bagaimana kalau bentuk aljabar dibagi dengan bentuk aljabar satu suku, misalkan dibagi dengan Kx ya. Sebagai contoh, 6x kuadrat min 15x dibagi dengan 3x ya. Maka kita buat bentuk pembagiannya, 6x kuadrat min 15x per 3x. Berarti ini ada pembagian dua suku, yaitu 6x kuadrat
dan negatif 15x dibagi dengan 3x. Maka caranya sama, kita bagi satu per satu ya. Pada suku yang pertama yaitu 6x kuadrat kita bagi dengan 3x. Langkah yang pertama, kita bagi koefisien dari x kuadrat dengan kita bagi berikutnya. Jadi setelah suku yang kedua min 15x dibagi 3x, ini berarti nanti min 15x dibagi 3x. Kemudian kita fokus pada pembagian 6x kuadrat dibagi dengan 3x. Caranya adalah koefisien dari x kuadrat kita bagi dengan koefisien dari x. Jadi 6 dibagi dengan 3, maka akan kita dapatkan 2. Baru kemudian x kuadrat dibagi dengan x, tentu hasilnya adalah x. Sehingga 6x kuadrat dibagi 3x kita dapatkan 2x. Jadi 6 dibagi 3 dapatnya 2. Kemudian x kuadrat dibagi x dapatnya x. Lanjut berikutnya di suku yang kedua, negatif 15x dibagi 3x ya. Nanti kita bagi koefisien dari x di pembilang dengan koefisien x di penyebut. Berarti 15 dibagi 3 dapatnya adalah 5. Kemudian x dibagi dengan x dapatnya 1. Sehingga kita peroleh pembagian dari 15x dibagi 3x adalah 5. Ada tanda min di depannya, berarti minus 5. Lagi hasil dari 6x kuadrat dikurangi 15x dibagi 3x adalah 2x min 5. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita coba selesaikan dari beberapa contoh berikutnya. Tentukan hasil bagi untuk aljabar berikut ya. Yang A, 3x kuadrat min 9x min 12 dibagi oleh min 3 ya. Jadi 3x kuadrat min 9x min 12 dibagi min 3. Oke, kita mulai dari suku yang pertama 3x kuadrat dibagi min 3. Kemudian negatif 9x dibagi dengan min 3. Dan yang terakhir suku yang ketiga min 12 dibagi dengan min 3. Mudah-mudahan cara ini sudah kalian pahami ya. Jadi kita bagi satu persatu dari setiap suku dengan negatif 3. Kemudian kita fokus pada 3x kuadrat dibagi dengan min 3. Berarti koefisien dari x kuadrat kita bagi dengan negatif 3. Berarti 3 dibagi dengan 3 dapatnya 1. Karena ada tanda minus berarti hasilnya min x kuadrat ya. Pada suku yang kedua, nanti koefisien dari x yaitu 9 kita bagi dengan 3 dapatnya 3. Sementara di sini ada negatif ya. Ini ada tanda minus atau negatif juga. Jadi negatif bagi negatif hasilnya positif 1, berarti dapatnya adalah 3x ya. Terakhir min 12 dibagi min 3. 12 dibagi 3 dapatnya adalah 4 ya. Min dibagi min positif dapatnya 1. 1 kali 4 4 ya. Berarti hasil dari 3x kuadrat min 9x min 12 dibagi min 3 adalah min x kuadrat plus 3x plus 4 ya. Oke, sekarang yang B, 2x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 5 dibagi oleh min setengah. Oke, sekarang perhatikan bentuk pembagian sudah kita sajikan. Kali ini bentuk aljabarnya terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 suku ya. Kita mulai dari pembagian 2x pangkat 3 dibagi dengan min setengah. Kemudian suku yang kedua, negatif x kuadrat dibagi dengan min setengah. Kemudian atau minus 3x dibagi min setengah. Dan yang terakhir 5 dibagi dengan min setengah ya. Oke, setelah itu kita fokus pada pembagian 2x pangkat 3 dibagi dengan min setengah. Tentu kalau dibagi dengan pecahan sama dengan dikali, bentuknya dibalik ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali min 2 per 1 ya. 2 kali 2 4, tandanya min 4x pangkat 3. Selanjutnya ini tentu nanti kalau dari tandanya min dibagi min berarti positif ya.
X kuadrat dibagi setengah, dibagi berarti dikali dibalik, berarti 2/1 kali X kuadrat berarti 2X kuadrat. Selanjutnya juga ini tandanya min dibagi min berarti positif. 3X dibagi setengah berarti 3X dikali 2/1, 3 kali 2 dapatnya 6 ya, plus 6X. Terakhir plus dibagi min, hasilnya min nanti 5 dibagi setengah berarti sama dengan 5 dikali 2/1 atau 5 kali 2, dapatnya adalah min 10 ya. Jadi pembagian 2X pangkat 3 min X kuadrat min 3X min plus 5 oleh min setengah, hasilnya adalah min 4X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 6X min 3 ya, min 10 sorry. Oke, kemudian bentuk yang C, 5X pangkat 3 min 10X kuadrat min 25X dibagi oleh min 5X. Jadi sekarang bentuk aljabar 3 suku dibagi dengan bentuk aljabar yang mengandung variabel X yaitu min 5X ya. Oke, caranya mulai kita bagi masing-masing suku. Yang pertama 5X pangkat 3 dibagi min 5, kemudian dikurangi 10X kuadrat dibagi min 5X, dikurangi 25X dibagi min 5X ya. Fokus pada 5X pangkat 3 dibagi dengan min 5X. Berarti nanti koefisien dari X pangkat 3 yaitu 5 kita bagi dengan koefisien X yaitu min 5 ya, tentunya dapatnya minus 1. Dan variabel pada pembilang X pangkat 3 dibagi dengan X dapatnya X kuadrat, sehingga kita peroleh min X kuadrat. Ke suku yang kedua, 10X kuadrat per min 5X ya, karena di sini tandanya min dibagi min nanti hasilnya plus. 10 dibagi 5 dapatnya 2, X kuadrat dibagi X dapatnya X, jadinya plus 2X. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini juga tanda nanti min dibagi min plus ya, 25 dibagi 5 dapat 5, X dibagi X 1 ya, dapatnya plus 5. Sehingga 5X pangkat 3 dikurangi 10X kuadrat dikurangi 25X per 5 min 5X, hasilnya adalah min X kuadrat plus 2X plus 5 ya. Kita menuju ke yang D, min X pangkat 3 min 7X kuadrat plus 4X dibagi oleh setengah X ya. Jadi 3 suku bentuk aljabar dibagi dengan bentuk aljabar 1 suku yang mengandung variabel X di sini ya. Oke, kita bagi satu persatu. Yang pertama adalah min X pangkat 3 dibagi setengah X, kemudian dikurangi 7X kuadrat dibagi setengah X, dan yang terakhir plus 4X dibagi setengah X. Kita fokus pada bentuk pembagian di suku yang pertama, min X pangkat 3 dibagi setengah X. Jadi nanti min dibagi plus, hasil tandanya adalah min. Karena di sini koefisien dari X pangkat 3 kalau tidak disajikan berarti 1 dibagi setengah berarti 1 kali 2 berarti dapatnya 2. Sementara X pangkat 3 dibagi X, X kuadrat ya, dapatnya min 2X kuadrat ya. Suku yang kedua, karena tandanya min di sini nanti hasil akhir tandanya min, 7 dibagi setengah berarti 7 kali 2 14. Kemudian X kuadrat dibagi X, dapatnya adalah X 14X ya, min 14X. Terakhir pada suku yang ketiga, 4X dibagi setengah X, 4 dibagi setengah berarti 4 dikali 2 dapatnya 8, X dibagi X 1 berarti plus 8. Jadi hasil dari min X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 4X dibagi oleh setengah X adalah min 2X kuadrat min 14X plus 8 ya. Mudah-mudahan sudah dipahami ya pembagian bentuk aljabar oleh konstanta dan oleh bentuk aljabar satu suku yang mengandung variabel. Berikutnya adalah pembagian dengan bentuk aljabar dengan bentuk aljabar bentuk KX plus C. Kita akan gunakan pembagian bersusun ya untuk bisa mendapatkan hasil dari proses pembagian. Tentunya dengan diberi contoh di sini. Misalkan 2x kuadrat ya, 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15
dibagi X plus 5 ya. Maka cara pembagiannya sama persis dengan kita membagi sebuah bilangan dengan bilangan yang lain dengan pembagian bersusun ya. Berarti nanti kita siapkan operator pembagiannya. Berarti nanti di dalam sini adalah bentuk aljabar yang dibagi, berarti 2x kuadrat plus 7x min 15. Sementara di sini adalah untuk pembaginya, yaitu x plus 5. Bagaimana kita bisa membaginya? Nah, tentu sekarang fokus pada suku yang mengandung variabel berderajat paling tinggi, yaitu di x kuadrat. Jadi suku pada suku 2x kuadrat. Nah, dibagi dengan x ya pada pembagi ya. Dibagi dengan x di pembagi atau pada suku di pembagi yang berderajat paling tinggi. Nah, derajat paling tinggi di pembagi adalah x, sementara suku yang berderajat paling tinggi variabelnya adalah 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat dibagi dengan x tentunya dapat berapa? Ya, berarti x kuadrat dibagi x dapatnya x, berarti 2x. Nah, ini nanti menjadi hasil bagi, kita tempatkan di sini, yaitu 2x. Ya, sama seperti dalam proses pembagian, maka kemudian 2x ini kita kalikan ke x, ya. Nanti hasilnya tepat di bawah 2x kuadrat ini ya. Jadi 2x dikali x tentunya 2x kuadrat. Setelah itu 2x kita kalikan ke 5. 2x dikali dengan 5, 5 kali 2 10, berarti 10x. Nah, nanti dia berada di bawahnya 7x. Ya, berarti ini adalah plus 10x. Dengan cara di proses pembagian, setelah itu kita kurangkan ya. Tentunya kalau 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat nilainya adalah 0, habis ya. Baru kemudian bergeser 7x dikurangi 10x minus ya 3x, dan minus 15-nya turun ke bawah ya. Jadi dari proses pembagian tahap pertama di 2x kuadrat plus 7x min 15 dengan hasil bagi 2x, kemudian setelah diproses pengurangan masih menghasilkan min 3x min 15 ya. Selanjutnya kita kembali fokus pada sisa dari proses pembagian tahap pertama, yaitu yang dibagi adalah min 3x dibagi dengan x ya. Min 3x dibagi dengan x dapatnya berapa? Ya, x dibagi x1 berarti dapatnya min 3. Nah, kita taruh di hasil pembagian di sini ya, yaitu min 3. Setelah itu min 3 kita kalikan dengan x, dapatnya min 3x, kita tempatkan di bawahnya min 3x yang dibagi tadi. Kemudian min 3 dikali 5 dapatnya min 15 ya. Oke, setelah itu kita kurangkan dan hasilnya adalah 0 karena min 3x min 15 dikurangi min 3x min 15 nilainya adalah 0 ya. Nah, sehingga dapat dikatakan di sini, karena ini berarti habis dibagi, berarti 2x kuadrat plus 7x min 15 dibagi x plus 5, hasil baginya adalah 2x min 3. Jadi hasil baginya adalah 2x min 3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita berikan dua contoh di sini untuk nanti penterampilan kalian dalam memahami konsepnya. Yang pertama adalah 2x kuadrat min x min 10 dibagi oleh x plus 2. Berarti nanti ini adalah tempatnya dari yang dibagi, yaitu 2x kuadrat min x min 10. Yang di sini adalah pembaginya x plus 2. Langkah berikutnya gimana? Kita fokus pada 2x kuadrat dibagi dengan x ya. Tentu dapatnya berapa? X kuadrat dibagi x dapatnya x, berarti 2x ya. Setelah itu 2x kita kalikan dengan x ya, 2x kuadrat, tepat di bawahnya 2x kuadrat hijau ini. Kemudian 2x dikali 2 4x, berarti nanti hasilnya di bawah min x ya. Tentu ingat yang pembagi ini nanti dalam menyusunnya harus diurutkan ya, dari derajat paling tinggi ke paling rendah. Oke, kita lanjut. Ini kita kurangkan 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat 0, berarti sekarang tinggal min x dikurangi 4x, min x min 4x, berarti min 5x, kemudian min 10 turun ya. Ya,
Tahap berikutnya, karena masih belum 0 sisanya, maka kita fokus di min 5x ya. Min 5x dibagi dengan x. Nah, x dibagi x berarti dapatnya 1, tinggal min 5. Berarti min 5 adalah hasil baginya, kita taruh di sini. Kemudian dikalikan dengan x, tepat hasilnya nanti di bawahnya yang hijau ini, berarti ini min 5x. Kemudian min 5 dikali 2, dapatnya min 10 ya. Sudah selesai, kita kurangkan, ternyata min 5x min 10 dikurangi min 5x min 10, tentu hasilnya 0. Berarti tepat habis dibagi, sehingga 2x kuadrat min x min 10 dibagi x plus 2, hasil baginya adalah 2x min 5 ya. Oke. Soal terakhir ini cukup panjang ya. Jadi 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 14x min 40 ya. Ini dibagi oleh 2x min 5. Jadi sekali lagi, nanti 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 14x min 10 ini letaknya di operator pembagian di sini ya, yang dibagi. Sementara yang berbagi yaitu 2x min 5 ada di sini. Oke. Sekarang karena pangkat tertinggi dari yang dibagi ini adalah 2x pangkat 3, kita fokus di sini. Nanti dibagi dengan 2x. Nah, tentu 2 dibagi 2 dapatnya 1. X pangkat 3 dibagi X dapatnya X kuadrat. Jadi 1 X kuadrat. Nah, hasil baginya. Nah, kita kalikan X kuadrat ke 2X dapatnya 2X pangkat 3 dari sini ya. Kemudian X kuadrat dikali min 5 itu berarti dapatnya adalah min 5X kuadrat. Nah, posisinya di sini. Ya, sekarang kita kurangkan 2X pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 habis. Sekarang 7x kuadrat dikurangi min 5x kuadrat. Artinya berarti 7 dikurangi minus. Dikurangi minus berarti ditambah ya. Berarti 12x kuadrat. Sekarang kita turunkan satu suku yaitu min 14x. Ya, berikutnya kita fokus di 12x kuadrat. 12x kuadrat dibagi dengan 2x. Tentu 12 dibagi 2 dapatnya adalah 6. X kuadrat dibagi X dapatnya X. 6X ya. Hasil baginya plus 6X. Ya, sekarang 6X kita kalikan dengan 2X. 6 kali 2, 12 berarti 12X kuadrat di sini posisinya. Kemudian 6X dikali min 5 berarti 6 kali min 5 min 30X ya. Posisinya di sini. Kita kurangkan. 12x kuadrat dikurangi 12x kuadrat habis min 14x dikurangi min 30x ya, berarti min 14x plus 30x, berarti hasilnya adalah 16x ya. Berikutnya min 40 turun ya. Oke, suku yang terakhir ya. Sekarang kita fokus di 16x. 16x dibagi 2x ya. 16 dibagi 2 dapat 8. X dibagi X dapatnya 1. Berarti hasil baginya adalah plus 8. 8 kali 2x 16x. Ada di sini posisinya. Kemudian 8 dikali min 5 adalah min 40. Kita kurangkan. Ternyata 16x dikurangi 40. 16x dikurangi 40 dikurangi 16x dikurangi 40 berarti pas tepat habis ya, sehingga dikatakan di sini 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 14x min 40 tepat habis dibagi oleh 2x min 5. Hasil baginya adalah x kuadrat plus 6x plus 8 ya. Oke, nah, ini cukup menantang ya. Jadi idenya sama persis ketika kita melakukan proses pembagian pada bilangan dengan pembagian bersusun. Oke, mudah-mudahan yang telah kita sajikan berkenaan dengan pembagian bentuk aljabar oleh konstanta, oleh bentuk aljabar satu suku yang mengandung variabel, dan pembagian aljabar dengan bentuk kx plus c atau dua suku. Mudah-mudahan bisa ditangkap konsepnya dengan baik ya. Sampai ketemu berikutnya pada bentuk aljabar bagian yang kelima, yaitu pada penyederhanaan bentuk aljabar. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.